Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rifa Azhara. Saya dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas 3C dengan nomor induk mahasiswa saya 122100083. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar matematika. Ada 4 materi di dalam konsep dasar matematika. Yang pertama yaitu bilangan bulat. Terus yang kedua yaitu ada mengubah bentuk bilangan pecahan dan menjadi desimal dan persen, dan juga menentukan mengurutkan bilangan. Yang ketiga yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bentuk pecahan. Yang keempat ada operasi perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai materi yang pertama yaitu tentang bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Pasti teman-teman sudah banyak mengetahui kalau bilangan bulat itu sering disebut di dalam matematika. Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan asli atau bilangan real. Nah, di dalam bilangan bulat ini ada beberapa sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat tertutup atau suatu penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Contohnya gini. A tambah B sama dengan C, atau 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, 1 merupakan bilangan asli, yang kedua juga merupakan bilangan asli. Maka dari hasil dari bilangan asli ini adalah bilangan itu sendiri atau bilangan asli juga. Nah, A sama B merupakan bilangan asli, maka C juga merupakan bilangan asli. Nah, itu yang bisa disebut dengan bilangan tertutup. Yang kedua masuk kepada sifat bilangan komutatif atau sifat bilangan pertukaran. Contohnya kayak gini. A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi, atau kita ganti dengan angka. Contohnya 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Nah, 2 ditambah 3 kan hasilnya adalah 6. Sama dengan 3 ditambah 2. Nah, itu merupakan namanya sifat pertukaran. Sifat pertukaran itu apabila si A tambah B atau dibalik dengan B ditambah A, itu maka menghasilkan hasil yang sama. Terus masuk ke poin ketiga yaitu mempunyai unsur identitas. Bilangan 0 merupakan identitas pada penjumlahan. Artinya untuk semua bilangan apabila ditambah dengan 0 maka menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya begini. Contohnya A tambah B, A tambah 0 sama dengan A, atau 3 ditambah 0 sama dengan 3. Nah, ini yang dinamakan dengan apabila bilangan identitas ini atau bilangan 0 ini ditambah dengan bilangan yang lainnya, maka itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Yang keempat yaitu sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Yang dimaksud pengelompokannya itu begini. A tambah B ditambah C. Nah, yang masuk pengelompokannya itu yang ada di dalam kurung ini. Contohnya 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, 1 di dalam kurung ini kita hasilkan dahulu, yaitu contoh 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, 1 tambah 2 adalah 3, ditambah kurungnya itu 3 sama dengan hasilnya adalah 6. Nah, itu yang merupakan sifat pengelompokan, yaitu bilangan itu dibagi menjadi 2 hasil, tapi menghasilkan hasil yang sama. Terus lanjut yang kelima yaitu mempunyai inverse atau bisa disebut dengan lawan. Nah, inverse itu adalah apabila suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse atau lawan bilangan. Apabila hasil penjumlahan bilangan tersebut dengan lawan merupakan unsur identitas atau 0, maka lawan dari A adalah negatif A.
Sedangkan lawan dari negatif A adalah positif A. Contohnya begini. Contohnya adalah A ditambah dalam kurung negatif A sama dengan negatif A ditambah positif A, hasilnya sama dengan 0. Nah, positif apabila dia lari ke sini dia merupakan negatif. Begitu juga dengan negatif positif. Positif apabila ia lari ke sini maka ia akan menjadi negatif. Maka ini akan digunakan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada dua, yaitu bilangan itu ada dua, yaitu positif dan negatif. Contohnya bilangan penjumlahan positif kayak 8 ditambah 2. Nah, positif 8 ditambah positif 2 sama dengan positif 10. Kayak gitu. Terus contoh yang satu lagi 2 ditambah 4 positif 2, atau bisa dibilang dengan positif 2 ditambah 4 sama dengan positif 8. Nah, ini merupakan penjumlahan bilangan. Nah, yang kedua kita masuk kepada bilangan negatif. Negatif 10 ditambah dengan positif 8 sama dengan positif 2. Mengapa ya demikian? Karena positif 10 ini ibaratkan positif ini kan bisa dibilang dengan kurang. Nah, ia mempunyai uang 10. Dia mempunyai nilai 10 ditambah atau bisa dibilang dengan nilai 8, maka ia menghasilkan 2. Terus kita beralih ke pengurangan bilangan. Pengurangan bilangan positif yaitu 9 ditambah 9 dikurang 2, positif 9 dikurang positif 2 sama dengan positif 7, atau positif 10 dikurang positif 5 sama dengan positif 5. Nah, ini merupakan pengurangan positif. Adapun pengurangan negatif yaitu 10 dikurang negatif 5 sama dengan positif 15. Mengapa dia menghasilkan 15? Karena 10 negatif ketemu sama negatif itu menghasilkan positif. Jadi 5 turun di sini sama dengan positif 15. Nah, itu dia. Terus kita beralih ke perkalian bilangan bulat. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat ini sama halnya dengan penjumlahan. Yang membedakannya hanya setiap bilangan itu dikalikan dengan jumlahnya. Contohnya A dikali B sama dengan C, atau 2 dikali 3 sama dengan 6. Mengapa 2 dikali 3 sama dengan 6? Karena 2-nya kita tambah menjadi ada 3. Nah, ini cara sederhananya. 2 ditambah 2, 4 ditambah 2 lagi 6. Nah, ini merupakan hasil dia. Maka ia bisa mendapatkan 6. Kalau penjumlahan unsur identitasnya, kan unsur identitasnya 0. Nah, tapi kalau di bilangan perkalian ini unsur identitasnya adalah 1. Jadi apabila ada A dikali 1, maka hasilnya adalah 1. Dan jika setiap bilangan dikalikan dengan 0, maka ia akan menghasilkan 0. Contohnya kayak gini.
Contohnya di setiap perkalian bilangan bulat ini ada yang namanya sifat distributif atau sifat menggabungkan bilangan hasil operasi dengan kombinasi yang ada. Contohnya, nah kita contoh ke bilangan 0 tadi. Bilangannya A dikali 1 sama dengan 1. Maaf. Apabila A dikali dengan 1, maka ia menghasilkan A. Kita buktikan. 2 dikali 1 sama dengan 2. Karena ia menghasilkan bilangan 2. Terus apabila ada bilangan yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Contoh, kita buat. 3 dikali 0 sama dengan 0. Kenapa dia 0? Karena di setiap kali apabila ia dikalikan dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Kan di setiap perkalian bilangan bulat ini ada yang namanya sifat distributif atau menggabungkan hasil operasi dengan kombinasi yang ada. Contohnya kayak gini. Contohnya adalah apabila A dikali B ditambah C sama dengan A tambah C, A tambah B dikali C. Nah, atau selain ini rumusnya ada yang rumusnya satu lagi, atau rumus A dikali, ini rumus penjumlahan. Yang rumus pengurangan ini adalah B kurang C atau A kurang B dikali C. Nah, kita buktikan pakai angka. Contohnya 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 2 dikali 4. Hasilnya ialah 8. Nah, begitu. Sekarang kita beralih ke pengurangan. Pengurangan yaitu 2 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 2. Dia menghasilkan 4. Nah, begitu. Terus kita lanjut ke pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat atau setiap bilangan dibagi dengan pembagi. Contohnya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Mengapa demikian? Karena 8 ia mempunyai, contohnya apabila ia mempunyai kue 8 terus dibagi dengan 4 orang, maka masing-masing temannya mendapat 2 buah. Nah, ini mengapa kita buktikan mengapa dia bisa menghasilkan 2. Kita tambahkan 2 menjadi 4 butir. 2 ditambah 2 ditambah 2 dan ditambah 2. Nah, ia menghasilkan 8. Ini bisa lebih mempermudah hasil pembagian. Terus yang terakhir kita ke penjumlahan, mengurutkan jumlah bilangan. Sebelum mengurutkan jumlah bilangan, hal yang paling kita ketahui yang pertama yaitu kita harus membuat garis bilangan. Nah, kita harus membuat garis bilangan. Di tengah-tengah garis bilangan ini kita harus menulis angka 0, karena angka 0 itu merupakan buat memisahkan antara positif dan negatif. Untuk mengurutkan suatu bilangan, kita sebelumnya harus membuat garis bilangan dulu. Setelah kita membuat garis bilangan, di tengah-tengah ini kita harus menuliskan angka 0. Angka 0 ini membedakan antara positif dan negatifnya. Nah, letak positif dan negatif ialah positif berada di sebelah kanan dan negatif berada di sebelah kiri. Apabila positif apabila dia makin mundur, maka semakin besar. Begitu juga dengan negatif. Negatif apabila ia semakin mundur ke kanan, maka ia akan semakin besar juga jumlahnya. Contohnya kayak gini. 0 apabila dia ke arah kanan, maka menjadi positif.
Nah, positif 1 contohnya positif 2, positif 3, positif 4, dan positif seterusnya. Apabila ia ke kiri, maka ia merupakan negatif. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif seterusnya. Itulah yang merupakan garis bilangan. Baik, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu tentang pecahan. Pecahan biasa terdiri menjadi dua, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apa sih pecahan murni itu? Pecahan murni itu adalah pecahan yang benar-benar menghasilkan hasil akhir dan itu tidak bisa dibagi lagi. Kalau misal pecahan tidak murni itu pecahan yang bisa dibagi tetapi ya tidak bisa menghasilkan pecahan biasa lagi. Pecahan murni juga merupakan apabila penyebut dan pembilangan itu sudah kecil, sudah paling kecil. Nah, itu merupakan bilangan murni. Sedangkan yang tidak murni itu ialah ia sebenarnya bisa dibagi tetapi dia tidak bisa menghasilkan bilangan pecahan biasa lagi, yang menghasilkan pecahan yang lainnya. Terus yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran contohnya kayak gini. Contohnya kayak 7 dibagi 3. Nah, 7 dibagi 3 kan kalau menjadi pecahan biasa dia tidak bisa. Jadi ia menghasilkan pecahan campuran. Kayak gini contohnya. 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 kan tidak bisa dan ia menghasilkan bilangan campuran. Nah, kita kalikan dengan 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 7, kan 2 dikali 3 kan 6. Nah, 6, 7 dikurang 6 ialah 1. Nah, di sini maka menghasilkan 2, 1/3. Mengapa ya bisa mendapatkan segini? Karena 2 ini kita dapat dari hasil pertama, 1 itu merupakan sisa dari bilangan itu, dan 3 merupakan penyebut yang sama tadi di 7/3. Itu merupakan, jadi 7/3 sama dengan 2 1/3, dan ini merupakan bilangan campuran. Terus kita masuk kepada bilangan desimal. Bilangan desimal yaitu bilangan pecahan per 10, per 100, dan per 1000, dan seterusnya. Contohnya kayak gini. Contohnya 3/10. 3/10 sama dengan, kita jadikan ke bilangan desimal yaitu 0,3. Mengapa dia bisa menjadi 0,3? Karena 0 apabila setelah koma itu setelah koma itu apabila ia satu angka maka ia menjadi per 10. Apabila ada 2 di belakang angka ia per 100 dan seterusnya. Maka ia bisa karena 3/10, karena 10 merupakan 1 di belakang koma, jadinya 3/10 atau 0,3. Terus pecahan biasa 3/10 diubah ke desimal adalah 0,3. Bentuk pecahan desimal 1 di belakang koma, angka 3 tepatnya berada di 3/10. Terus yang keempat, ialah pecahan persen atau pecahan dengan per 100. Contohnya kayak gini. 10/100 sama dengan 10%. Kenapa dia bisa mendapatkan 10%? Karena persen ini merupakan per 100. Nah, kita beralih ke pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contohnya kayak 2/5 sama dengan 2 dikali 2 dan 5 dikali 2. Mengapa dia bisa menjadi sama? Karena kita di sini mencari
Awal mulanya kita mencari bilangan yang bisa menghasilkan desimal. Jadi 5 dikali berapa yang bisa menghasilkan 10 atau 100 atau per 1000. Jadi kita cari bilangan yang terkecil yaitu per 10. Nah, jadi setelah kita mendapatkan hasil dari per 10, kita harus menyamakan hasil yang atas dengan penjumlahan yang bawah. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4, 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi apabila dipindahkan menjadi bilangan desimal merupakan 0,4. Karena mengapa dia bisa mendapat 0,4? Karena 0 yang berada di belakang koma hanya 1, yaitu 4. Dan 4 merupakan awal mula dari 4/10. Nah, itu dia. Terus kita lanjut ke pecahan desimal ke pecahan biasa. Yaitu 0,4 sama dengan 4/10. 4/10 dicari hasilnya yang bisa mendapatkan bilangan pecahan biasa. Nah, 4/10 ini kan sebenarnya sudah merupakan bilangan biasa. Tapi 4/10 ini bisa dikecilkan lagi menjadi pecahan yang paling terkecil, yaitu kita sama-sama bagi dengan 2. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini bilangan akhir dari pecahan biasa. Terus kita masuk ke mengubah pecahan desimal menjadi persen dan sebaliknya. Contoh bilangan desimal menjadi persen yaitu 0,20 sama dengan 20/100. Nah, karena ia udah merupakan per 100, jadi langsung saja 20%. Nah, itu dia. Simpel kan? Terus yang kedua yaitu dari persen ke desimal. Kita balik lagi. 20% sama dengan 20/100. 100 ini kan 2 angka di belakang koma. Nah, sama hasilnya dengan 20. Jadi kita tinggal tulis 0,20. Itu dia. Di sini ada 3 soal, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa dan pecahan persen. Yang pertama, 0,8 dijadikan pecahan biasa. 0,8 sama dengan 8/10. 8/10 ini bisa dikecilkan lagi. Nah, jadi kita sama-sama bagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi ini hasil dari pecahan biasa 0,8. Terus yang kedua yaitu 0,10 dijadikan ke persen, yaitu 10/100 sama dengan 10%. Terus yang ketiga yaitu 0,25 dijadikan ke pecahan biasa dan persen. Pertama kita jadikan ke pecahan biasa dulu. 0,25 sama dengan 25/100. 100 dibagi berapa yang bisa 25 dibagi berapa yang bisa jadi 100, atau bisa 100 ini apabila sama-sama dibagi ia akan habis. Yaitu kita cari yang singkat. 25 dibagi 25, 100 dibagi 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Nah, ini dia. Ini pecahan biasa. Terus pecahan persennya adalah 0,25 sama dengan 25/100. Nah, jadi 25%. Selesai. Terus kita beralih ke materi yang kedua, yaitu sifat penjumlahan pecahan. Sifat penjumlahan pecahan yaitu yang pertama ada komutatif. Komutatif yaitu A tambah B sama A tambah B ditambah A per B ditambah C per D, atau C per D ditambah A per B. Nah, biar lebih gampang kita jadikan ke angka.
1/2 ditambah 1/3 sama dengan 1/2. 1/3 ditambah 1/2. Itu dia. Karena dia merupakan sifat pertukaran. Terus yang kedua yaitu sifat asosiatif. Asosiatif yaitu sifat pengelompokan. Contohnya A tambah B, A plus A per B ditambah C per D tambah E per F, atau A tambah B di luar kurung ditambah C per D, C per D ditambah E per F tutup kurung. Nah, itu dia. Kita jadikan ke angka, yaitu dalam kurung 1/2 ditambah 2/3 tutup kurung ditambah 2/4. Nah, ini sama dengan 1/2 ditambah buka kurung 2/3 ditambah 2/4. Apabila ini semua dihasilkan, maka ia menghasilkan hasil yang sama. Terus yang ketiga yaitu unsur identitas. Unsur identitas, contohnya unsur identitas dari penjumlahan kan adalah 0. Jadi kita contoh A per B ditambah 0 sama dengan 1/2 ditambah 0. Maka ia akan menghasilkan tetap 1/2. Karena 0 ini merupakan bilangan inti atau bilangan yang tidak bisa dirubah. Terus kita masuk yang kedua yaitu sifat pengurangan pecahan. Tadi kan penjumlahan, sekarang pengurangan, yaitu A per B dikurang B per C, atau sama dengan A per B ditambah B per C. Negatif. Mengapa dia di sini negatif sedangkan dia di sini positif? Nah, apabila negatif berpindah ke melontar ke sini, maka ia akan menjadi positif dan bilangannya tetap negatif. Terus kita coba ke bilangan, ke angka. Contohnya 1/2, 1/3 dikurang 2/6 sama dengan 1/3 ditambah negatif 2/6. Nah, contohnya jadinya kayak gini. Terus yang ketiga yaitu operasi bilangan pecahan pada penjumlahan. Yang pertama, apabila pecahan biasa penyebutnya sama. Contohnya kayak gini, 2/6 ditambah 3/6. Karena penyebutnya sama, jadi kita tidak perlu mencari penyebutnya lagi, yaitu pernya sudah pasti per 6. Nah, langsung saja kita tambahkan 2 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, ini dia. Maksudnya 2/3 sama dengan 5. Nah, ini adalah bilangan biasa dari bilangan pecahan pada penjumlahan. Terus yang kedua yaitu penyebutnya beda. Penyebutnya tidak sama. 1/4 ditambah 1/2. Nah, karena penyebutnya belum sama, jadi kita samakan penyebutnya dulu, yaitu sama-sama per 4. Nah, karena penyebutnya udah sama, jadi langsung saja kita tambahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi ini merupakan hasil yang sama. Salah. 1/4 ditambah 1/2, karena hasilnya belum sama, jadi kita samakan dulu. Kan sama-sama bisa dibagi 4. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, kita simpan 1 di sini. Nah, ini
4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi karena penyebutnya udah sama, jadi kita turunkan penyebutnya, kita tambah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, ini dia hasilnya. Terus kita masuk yang kedua, yaitu operasi penjumlahan pada pecahan campuran. Itu pecahan campuran dipisah menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya kayak gini. 5, 2/5 ditambah 2, 1/4. Jadi kita masukkan dulu ini bilangan campuran ini. Kita masukkan 5, terus kita masukkan, tambahkan 2. Terus setelah itu kita tambahkan dengan 2/5 dan 1/4. Setelah itu, setelah kita jumlahkan ini, baru kita tambahkan, kita mencari hasil yang sama, yaitu 20. 20 langsung saja kita cari hasilnya 20, yaitu 8 ditambah 5 sama dengan 7 ditambah 13/10. Nah, ini dia bilangan campurannya. Terus yang ketiga, operasi penjumlahan pada pecahan biasa dan campuran. Contohnya kayak gini. 2 1/4 ditambah 2/5 sama dengan, ini kita sederhanakan dulu, 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. 9/4 ditambah 2/5. Nah, karena penyebutnya belum sama, jadi kita samakan dulu penyebutnya, dan biar lebih mudah kita samakan dulu KPK-nya. Jadi kita pakai KPK 20. Nah, 20 ini kita bagi, terus kita kalikan dengan ini. 20 dikali 4, 5. 5 dikali 9 sama dengan 45. Nah, 20 dikali 5 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 53/20. Terus karena 53 ini lebih besar daripada 20, kita sederhanakan lagi menjadi 5 13/10 20. Ngapain? Terus yang keempat, yaitu operasi penjumlahan pada pecahan desimal dan persen. Desimal dan persen. 15% ditambah 5/25. Jadinya 15/100 ditambah 5/25 sama dengan, kita pakai per 100. Kita pakai per 100 ditambah per 100. 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 15 sama dengan 15. Nah, begitu juga dengan 100 dibagi 25, 4. 4 dikali 5, 20. Nah, 15 ditambah 20 sama dengan 35/100. Nah, ini merupakan 35%. Nah, gitu. Terus yang ke-6, operasi penjumlahan pada pecahan campuran dan desimal. Cara pengerjaannya seperti ini. 3/5, 1/2 ditambah 2 4/25. 1/2 sama dengan 12/10 ditambah 25 dikali 2 50 ditambah 4 menjadi 54/25. Nah, terus setelah itu kita samakan penyebut menjadi 100 tambah per 100. Karena KPK dari 10 dan 25 ialah 100. Terus setelah itu kita tambahkan, kita bagikan 100 dibagi 10 dengan 10 dibagi 12 sama dengan 12, jadi 120. 100 dibagi 25 sama dengan 4, 50. 4 dikali 54 sama dengan 216.
Jadi 120 ditambah 216 adalah 120 dibagi 216 sama dengan 0 tambah 6, 6. 2 tambah 1, 3. 3 sama 1, 336. 336 per 100, atau jadikan ke, karena dia akan dijadikan ke persen, menjadi 336%. Nah, begitu teman-teman. Terus yang kita masuk ke yang materi yang keempat. Yang keempat itu operasi bilangan pecahan pada pengurangan. Contohnya 3/5 dikurang 1/5 sama dengan, karena penyebutnya udah sama jadi kita turun ke penyebutnya. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, ini merupakan pecahan biasa. Terus kita beralih ke pecahan campuran. Pecahan campuran itu 6 1/3 dikurang 3 4/5. Kita jadikan pecahan biasa dulu. 6 kali 3 sama dengan 18. 18 tambah 1 sama dengan 19/3 dikurang 15, 19/5. Nah, setelah itu kita samakan dulu penyebutnya. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Jadi 15 dibagi 3 dikali 15 dibagi 3 dikali 19 sama dengan 95. 15 dibagi 5 ditambah 19 dikali 19 sama dengan 57. Jadi 95 dikurang 57 adalah 38, atau disederhanakan menjadi pecahan campuran yaitu 28/15. Nah, itu dia teman-teman. Terus yang ketiga yaitu operasi pengurangan pada pecahan biasa dan campuran. Contohnya 2 1/4 ditambah 2/5 sama dengan 9/4 dikurang 2/5. Sama, pengerjaannya sama dengan penjumlahan tadi. Jadi karena yang paling pertama itu kita samakan dulu KPK-nya yaitu per 20. Nah, setelah dijumlahkan per 20, kita bagi, setelah itu kita kalikan, yaitu menjadi 45/8. Setelah itu baru kita hasilkan. Setelah hasilkan, apabila yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka itu bisa disederhanakan lagi dan menjadi 1/17/20. Nah, itu dia. Terus yang keempat operasi pengurangan pada pecahan desimal dan persen. Desimalnya yaitu 1,27 dikurang 14%. 127/100 dikurang 14/100. Nah, karena penyebutnya sudah sama, jadi langsung saja kita kurangkan. 127 dikurang 14 adalah 133. Nah, apabila ia jadi ke persen, maka ia akan menjadi 133%. Dan apabila ia menjadi bilangan desimal, maka ia akan menjadi 1,33. Nah, karena ia merupakan 2 di belakang koma. Terus yang kelima yaitu operasi pengurangan pada pecahan campuran dan persen. Nah, 75% dikurang dengan 3/8. 75/100 dikurang 3/8. Yang paling pertama yaitu kita samakan penyebutnya menjadi, karena KPK dari 100 dan 8 adalah 200/200, yaitu 150 tambah 75 adalah 75/200. Nah, karena 75/200 ini masih bisa dikecilkan, jadi kita bagi. Kita sama-sama bagi 25, karena ini bisa dibagi 25.
75 dibagi 25 adalah 3. 200 dibagi 25 sama dengan 8. Itu dia. Terus yang ke-6 yaitu operasi pengurangan pada pecahan campuran dan desimal. Yaitu contohnya 1/4 dikurang 0,45. 4 dikali 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5/4 dikurang 45/100 karena ada 2 di belakang koma. Jadi dia per 100. Terus setelah itu kita samakan dulu KPK-nya. KPK dari 4 dan 100 adalah 100/100. Jadi 100 dibagi 4 adalah 25. 25 dikali 5 adalah 125. 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 dikali 45 sama dengan 45. Nah, setelah itu kita langsung saja kurangkan. 125 dikurang 45 adalah 80. 80/100 sama dengan, karena ia akan dijadikan menjadi bilangan desimal, jadi kita kecilkan dulu. 80 dibagi 100, 80 ini masih bisa dikecilkan. 80/100 apabila dijadikan ke desimal maka ia sama-sama dibagi 10. 80 dibagi 10/100 dibagi 10. 80 dibagi 10 sama dengan 8, 100 dibagi 10 sama dengan 10. Jadi bilangan desimalnya ada 8/10. Jadi bilangan terkecilnya 8/10 dan dijadikan bilangan desimal adalah 0,8 karena ada 1 di belakang koma. Terus yang terakhir kita masuk ke dalam materi yang keempat, yaitu tentang operasi bilangan pecahan dan bentuk perkalian. Yang pertama itu sifat komutatif atau sifat pertukaran. Contohnya A per B dikali C per D sama dengan C per D dikali A per B. Itu dia. Terus apabila kita hasilkan dengan, apabila kita jadikan angka adalah 4/5 dikali 6/7 sama dengan 6/7 dikali 4/5. Nah, ini dia. Terus yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Contohnya kayak gini. A tambah B. Contohnya A per B dikali, masukkan kan pengelompokan, jadi kita buat kurung di sini. C per D dikali E per F. Nah, itu sama dengan 2/3 dikali 1/4 dikali 5/2. Nah, ini dia. Terus apabila kita kerjakan 2/3 dikali, ini kita sama ke penyebutnya menjadi 8. 8/5. Terus setelah itu dikalikan 10/24. Nah, apabila kita buat pengelompokan sebelahnya, itu hasilnya maka menjadi sama juga 24. Terus pembagian pecahan dengan bilangan desimal. Itu 1,25 dibagi 5 sama dengan 15/10 dibagi 5/1. 15/10 dikali 1/5 sama dengan 15.
15/50. Maaf salah. Jadinya 15/10 dikali 1/5 sama dengan, kita jadikan per 10. Ini tidak dirubah deh. Jadi langsung saja kita kalikan. 75/10 atau 7,15/2 atau 7,5. Nah, itu dia. Terus yang terakhir yaitu pembagian persen dengan pecahan. Pembagian persen dengan pecahan. Eh, 30% 20/100 dibagi 1/3 sama dengan 3/10 dikali 3/1. Mengapa ia bisa menjadikan 3/10? Karena 30 ini kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 10, jadi 3/10. Nah, setelah itu langsung saja kita kalikan per 10. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, itu dia. Sekian dan demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.